Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhyiddin Ahmad Tufail dengan NPM 2240306101. Perkenalkan, nama saya Nurfan Prasetya Agung Nugroho dengan NPM 222030684. Perkenalkan, saya Wulas Asih Pangesti dengan NPM 221030601012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian time series. Secara umum, data dapat diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang diperoleh baik melalui pengamatan, pengukuran, ataupun survei. Data itu sendiri memuat keterangan-keterangan tertentu yang dapat menjelaskan suatu kondisi. Data time series merupakan data yang diperoleh dari amatan satu objek dari beberapa periode waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen time series. Menurut model klasik, variabel deret waktu dipengaruhi oleh 4 gerakan atau perubahan yang biasa disebut dengan komponen-komponen deret waktu. Yang pertama, tren sekuler, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklis, dan yang keempat variasi residu. Model klasik mengasumsikan bahwa nilai data deret waktu atau Y merupakan gabungan perkalian dari nilai-nilai komponennya, sehingga bentuk modelnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan T kali S kali C kali I. Baik, selanjutnya kita masuk ke yang pertama, yaitu tren sekuler. Artinya, plot data menyebar membentuk suatu kecenderungan tetap, menaik ataupun menurun secara konstan. Menurut geraknya, tren sekuler dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tren menaik, tren tetap, dan tren menurun. Berikut adalah contoh dari tren sekuler. Bisa dilihat grafik tren naik, tren tetap, dan tren turun. Lanjut, kita masuk ke yang kedua, variasi musim. Data ini merupakan data berpola tren yang dibentuk oleh faktor musiman dan cenderung berulang namun teratur. Pola dapat musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Seperti contoh, penjualan telur yang melonjak pada masa bulan puasa, penjualan pakaian yang melonjak pada hari-hari menjelang hari raya besar dan hari-hari pergantian tahun. Kejadian seperti itu akan berulang kembali pada bulan-bulan yang sama untuk tahun berikutnya. Gerak musim ini biasanya dinyatakan dalam persen. Oleh sebab itu, disebut dengan istilah seasonal index. Misalkan, seasonal index penjualan suatu komoditas tertentu pada hari raya besar 150%. Artinya, penjualan komoditas pada hari raya besar tersebut 50% di atas keadaan normal. Keadaan normal dinyatakan dengan indeks 100%. Berikut adalah contoh grafik variasi musim. Selanjutnya, kita masuk ke yang ketiga, yaitu variasi siklis. Variasi siklis atau gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik di dalam jangka waktu panjang, yaitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun atau lebih. Busnis siklis adalah sebuah contoh gerakan dari siklis ini. Periode busnis siklis dibedakan atas 4 bagian, yaitu 1. Masa pemulihan atau revival phase. Yang kedua, masa kemakmuran atau prosperity phase. Yang ketiga, masa kemunduran atau krisis. Yang keempat, masa kehancuran atau depresi phase. Berikut adalah contoh grafik dari variasi siklis. Yang keempat, variasi residu. Variasi residu adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan. Merupakan gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan semacam ini umumnya timbul sebagai akibat dari bencana alam, kelaparan, kekeringan, peperangan, perubahan politik, pemogokan, dan kejadian lainnya. Gerakan semacam ini dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti kegiatan perdagangan, produksi, kegiatan investasi, dan lain-lain, sehingga menciptakan situasi-situasi yang kadang-kadang terasa sekali, tapi kadang-kadang juga tidak terasa. Kemudian tren linear. Yang pertama, persamaan tren linear.
dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah intersip dari Y, B adalah slope atau arah garis tren. Kemudian yang kedua adalah metode penentuan tren linier. Yang pertama metode bebas, yang kedua metode setengah rata-rata, yang ketiga metode rata-rata bergerak, dan yang keempat metode kuadrat terkecil. Yang pertama metode bebas. Metode ini paling sederhana dibandingkan dengan 3 metode lainnya. Untuk menentukan gerak tren dengan cara ini, setelah data hasil observasi dibuat diagram pancarnya dan boleh juga grafiknya, kemudian ditarik garis lurus secara bebas melalui diagram pancar. Metode ini menghasilkan tren yang bersifat sangat subjektif. Kemudian yang kedua, metode setengah rata-rata dapat ditentukan dengan cara yang pertama, bagilah data deret waktu tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki jumlah data yang sama. Yang pertama, apabila jumlah data tahunnya genap, langsung dibagi 2 saja. Hasilnya ada kemungkinan 2 kelompok, yaitu 2 kelompok genap atau 2 kelompok ganjil. Kemudian apabila jumlah tahunnya ganjil, maka tahun pertengahan dapat dihilangkan saja atau dimasukkan ke dalam masing-masing kelompok. Hasilnya ada 2 kemungkinan, yaitu 2 kelompok data genap dan 2 kelompok data ganjil. Kemudian yang kedua, carilah rata-rata hitung tiap kelompok, yaitu X1 dan X2. Rata-rata hitung ini disebut sebagai setengah rata-rata dan letakkan pada tahun pertengahan tiap kelompok. Kemudian yang ketiga, nilai setengah rata-rata pada masing-masing kelompok dapat dianggap sebagai nilai tren per 30 Juni masing-masing periode dasar, atau periode dasar sama dengan tahun yang memuat nilai setengah rata-rata. Kemudian yang keempat, carilah perubahan nilai trennya atau rata-rata pertambahan atau rata-rata penurunan tiap tahunnya dengan rumus B sama dengan X bar 2 dikurangi X bar 1 per N, di mana B adalah rata-rata perubahan variabel Y per periode waktu. Apabila B lebih dari 0, maka akan terjadi pertambahan. Dan apabila B kurang dari 0, maka akan terjadi penurunan. Dan N adalah banyaknya unit tahun antara tahun dasar dari periode X bar 1 sampai dengan X bar 2. Kemudian yang kelima adalah nilai tren pada periode tahun tertentu dapat dihitung dengan rumus Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana Y aksen adalah nilai tren pada periode tertentu, A adalah nilai tren periode dasar, dan B adalah rata-rata perubahan nilai tren persatuan waktu dalam tahun. Kemudian, metode penentuan tren linear dengan metode rata-rata bergerak atau moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nilai rata-rata bisa berasal dari pembukaan atau open, penutupan close, tertinggi high, terendah low, ataupun pertengahan median. Rata-rata bergerak adalah bagian dari indikator lagging, artinya metode ini berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberi konfirmasi. Sementara itu, pilihan kerangka waktu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trader, misalnya periode 5, 1 minggu, 20, 1 bulan, 60, 3 bulan, ataupun 120, 6 bulan. Makin panjang periode yang dipakai, makin lambat pula pergerakan garis atau lagging dibandingkan harga. Kita masuk ke metode keempat, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan atau selisih nilai variabel bebasnya
atau YI dengan nilai tren atau nilai ramalannya YI aksen, yaitu sigma YI min YI aksen kuadrat sama dengan sigma E kuadrat. Nah, selisih atau beda nilai YI dan nilai YI aksen yaitu YI min YI aksen disebut penyimpangan atau error atau residual. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu Y aksen sama dengan A plus BX dengan Y aksen yaitu nilai taksiran atau nilai tren, dan A intercept bisa besarnya nilai Y bila X sama dengan 0, dan B slope garis tren yaitu perubahan variabel Y untuk setiap perubahan satu unit variabel X, dan X yaitu periode waktu. Untuk mencari A yaitu bisa dengan sigma Y per N, dan untuk mencari B yaitu sigma XI dikali YI per sigma XI kuadrat. Oke, lanjut. Untuk menolkan nilai sigma XI yaitu sigma XI sama dengan 0 tergantung dari jumlah data tahunnya genap atau ganjil. Nah, caranya yang pertama, bila jumlah data tahun tidak habis dibagi 2 atau datanya ganjil, maka skalanya sama dengan 1 tahun. Tahun dasar diletakkan pada tahun yang di tengah. Misalnya ada tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Nah, skalanya yang tengah itu kan 2001 dinolkan, kemudian yang batas berikutnya skalanya tambah 1, tambah 1, dan sebelumnya itu dikurang 1, dikurang 1. Kemudian yang kedua, bila jumlah tahunnya habis dibagi 2 atau datanya genap, maka skalanya yaitu setengah tahun. Tahun dasar diletakkan pada pertengahan tahun, misalnya ada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, itu di antara 2003 dan 2004 dinolkan, kemudian tahun 2004 itu 1, 2005 2, 2006 3, dan di tahun 2003 itu negatif 1, di tahun 2002 negatif 2, dan di tahun 2001 itu negatif 3. Nah, untuk tren tan linier itu ada dua macam. Yang pertama, tren parabola dengan rumus Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, dengan Y aksen yaitu variabel terikat dan X variabel bebas. Dalam hal ini X adalah waktu dan A adalah bilangan konstan, B dan C adalah angka koefisien. Untuk rumusnya sendiri ada sigma YI sama dengan NA plus C sigma XI kuadrat. Ada sigma XI kali YI sama dengan B sigma XI kuadrat. Kemudian ada sigma XI kuadrat kali Y sama dengan A sigma XI kuadrat ditambah C sigma XI pangkat 4. Untuk yang kedua yaitu tren eksponensial. Bila tingkat perubahan per periode dari suatu variabel hampir tetap, akan lebih tepat memakai tren eksponensial. Nah, untuk beberapa rumusnya ada Y sama dengan A B pangkat X, kemudian ada Y sama dengan K plus A B pangkat X, ada K dikali A B pangkat X, ada K per 1 plus 10 pangkat A plus B X, ada log A sama dengan sigma log YI per N, dan ada log B sama dengan sigma log YI per sigma XI kuadrat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.